Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Pancarasya dengan NIM 251505191 kelas PTIC. Baik, di sini saya akan membuat video pengantar organisasi dan arsitektur komputer tentang pengenalan komponen motherboard di komputer. Yang pertama ada motherboard. Fungsi motherboard pada komputer adalah sebagai papan utama yang menghubungkan, mengatur, dan menjadi tempat terpasangnya semua komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dan bekerja bersama. Yang kedua, prosesor. Fungsi prosesor adalah mengolah data dan menjalankan instruksi serta mengendalikan kerja seluruh sistem komputer. Yang ketiga ada fan cooler. Fungsi fan cooler dalam komputer adalah mendinginkan komponen terutama prosesor dengan membuang panas agar komputer tidak overheat dan tetap bekerja stabil. Yang keempat ada RAM. Fungsi RAM dalam komputer adalah menyimpan data dan program sementara yang sedang digunakan agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Yang kelima ada hard disk. Fungsi hard disk dalam komputer adalah menyimpan data, sistem operasi, dan program secara permanen meskipun komputer dimatikan. Yang keenam kabel SATA. Fungsi kabel SATA dalam komputer adalah menghubungkan perangkat penyimpanan hard disk atau SSD dengan motherboard untuk mentransfer data. Yang ketujuh ada power supply atau PSU. Fungsi power supply atau PSU dalam komputer adalah menyediakan dan mengatur aliran listrik ke seluruh komponen komputer agar dapat bekerja dengan aman dan stabil. Setelah tadi video perkenalan komponen-komponen dalam komputer, sekarang mari kita melihat video tutorial perakitan komputer atau cara perakitan komputer. Sekarang di sini mari kita saksikan bagaimana tutorial cara merakit komputer tersebut. Let's go. Di sini pertama-tama kita memasang prosesornya. Di sini kalian memasang prosesornya harus lebih hati-hati karena sensitif rawan rusak. Pemasangannya seperti ini, harus pas sejajar. Nah, yang kedua, di sini ada cooler atau kipas pendingin agar supaya prosesor tidak cepat panas dan PC menjadi lebih stabil. Di sini kita masangnya dengan hati-hati dan presisi. Ingat pasin dengan lubangnya. Kemudian kabelnya kita masukkan ke sini agar supaya nanti kipasnya bisa hidup. Dan matikan sebentar kabelnya. Yang kedua, di sini ada namanya RAM. Fungsi RAM dalam komputer adalah menyimpan data dan program sementara yang sedang digunakan agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Sini paskan sampai ada bunyi klik. Nah, sudah kemudian. Nah, di sini ada hard disk. Hard disk juga berfungsi sebagai penyimpanan data di dalam komputer. Dan di sini ada kabel SATA untuk menyambungkan dari hard disk ke motherboard. Sini, kalian masukkan di sini. Dikit aja, Cok. Beda dikit, beda banyak ya. Pendek.
sini masukkan hard disk. Di sini ada bisa disebut power supply untuk menyalurkan listrik ke motherboard. Kita masukkan di sini. Ada beberapa kabel ini sedikit agak rumit, jadi kalian harus bisa memahami alur-alur kabelnya terlebih dahulu. Dan ini ke sini untuk menyambungkan ke hard disk. Nah, setelah seperti ini, lalu kita tes apakah dia mau hidup atau tidak. Kita lihat nanti. Oke guys, di sini kita coba apakah motherboard ini mau hidup atau tidak. Di sini kita pindah tempat karena supaya kita mendapatkan arus listrik. Nah, di sini untuk menghidupkan motherboard ini kita memerlukan kabel PC dan untuk menyambungkan ke power supply-nya. Jadi kita masukkan ke power supply listriknya. Wih, agak sedikit. Ini ya guys. Kita harus tetap selalu safety atau berhati-hati ya guys ya. Kalau bisa menggunakan sarung tangan. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan karena tidak ada. Kita masukkan. Di sini cara menghidupkan motherboard ini, saya menggunakan obeng kecil. Nah, berikutnya di sini saya obeng kecil ini lalu diletakkan di sekitar motherboard yang ada di sini nih. Yuk kita coba dulu. Nah, mau hidup ya. Di sini agak macet-macetan ya. Nah, mau hidup ya teman-teman. Berarti tutorial hari ini berhasil. Satu lagi. Mau hidup ya. Nah, ya mau hidup ya. Itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini tutorialnya sudah selesai. Maka dari itu saya izin mengundurkan diri.